Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yori Muhammad Naufal, pada kelas manajemen keuangan 2 dengan kode AK 502 yang diampu oleh dosen Ibu Cindy Claudia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai pengaruh kebijakan dividen, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini diterbitkan di jurnal GAC pada tahun 2025 dan menggunakan data perusahaan yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana keputusan keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri di mata investor. Latar belakang yang diambil dari penelitian ini yaitu manajemen keuangan perusahaan memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan nilai yang optimal bagi para pemegang saham. Salah satu cara perusahaan dapat memberikan nilai lebih kepada investor adalah dengan kebijakan dividen yang menguntungkan. Kebijakan dividen ini adalah keputusan yang diambil oleh para perusahaan mengenai seberapa banyak laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Dividen yang besar dan stabil seringkali dianggap sebagai indikasi kestabilan perusahaan yang pada gilirannya akan meningkatkan minat investor. Selain itu, penggunaan leverage atau utang juga merupakan faktor yang tidak kalah penting. Struktur modal yang tepat, terutama proporsi antara ekuitas dan utang, dapat mempengaruhi biaya modal dan perusahaan dan pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA dan ROE juga berperan besar. Semakin menguntungkan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan tersebut untuk memberikan pengembalian yang positif kepada investor. Tujuan tujuan penelitian ini eh, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan yang terdaftar di BI. Penelitian ini memilih sektor non konsumen non siklik sebagai objek penelitian karena stabilitas dan keberlanjutan bisnis di sektor ini sangat penting dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Keputusan terkait kebijakan dividen, lalu penggunaan utang dan tingkat profitabilitas di sektor ini sangat mempengaruhi persepsi investor. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan wawasan kepada manajer keuangan mengenai pentingnya tiga faktor tersebut dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Yang diharapkan hasil penelitian ini juga dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi keuangan yang lebih baik agar dapat meningkatkan nilai perusahaan di pasar. Data yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BI selama periode 2001 sampai 2023. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 41 perusahaan yang masuk dalam sektor konsumer non-siklik yang memiliki laporan keuangan lengkap selama 3 tahun berturut-turut. Dengan menggunakan data komprehensif yang ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai hubungan antara kebijakan dividen leverage dan profitabilitas dengan nilai perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah berupa switch sampling, artinya hanya perusahaan yang memiliki data keuangan lengkap yang dapat dan memenuhi kriteria tertentu yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria tersebut mencakup perusahaan yang terdaftar di BI
dan memiliki data yang dapat dianalisis secara menyeluruh, masuk data mengenai kebijakan dividen, leverage, dan profitabilitas. Dapat empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel pertama adalah kebijakan dividen yang diukur dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan. Kebijakan dividen ini sangat penting karena dividen yang dibayarkan oleh perusahaan bisa menjadi salah satu indikator penting bagi investor dalam menilai stabilitas dan keuntungan yang dapat mereka peroleh. Variabel kedua adalah leverage, yaitu mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya. Leverage diukur dengan rasio debt to equity yang menunjukkan perbandingan antara utang perusahaan dengan ekuitas yang dimilikinya. Variabel ketiga yaitu profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA dan ROE. Profitabilitas ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset ekuitas yang dimilikinya. Terakhir, variabel dependen, yaitu penelitian ini adalah perusahaan yang diukur dengan harga saham yang diperdagangkan di pasar. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel. Pendekatan ini memungkinkan menggabungkan data lintas perusahaan dan data dari beberapa tahun, sehingga dapat mengamati pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara lebih akurat. Dengan menggunakan regresi data panel, kita dapat melihat pengaruh kebijakan dividen, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan secara simultan dan juga secara individu. Model regresi yang digunakan untuk penelitian ini melibatkan variabel dependen, yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan harga saham, dan tiga variabel independen, yaitu kebijakan dividen, leverage, dan profitabilitas. Teknik ini memungkinkan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai kebutuhan di pasar. Dalam model regresi ini, variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan menggunakan harga saham perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal. Harga saham mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja perusahaan dan prospek masa depan. Tiga variabel independen yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan dividen yang mengukur seberapa banyak laba yang dibagikan sebagai dividen, leverage yang diukur dengan rasio terhadap ekuitas yaitu atau debt to equity ratio, dan profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE. Analisis regresi data panel dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel ini dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Dalam hal ini, saya akan menguji apakah kebijakan dividen, tingkat leverage, dan profitability ini dapat secara signifikan mempengaruhi harga saham perusahaan yang pada kiranya akan mempengaruhi nilai perusahaan di mata investor. Lalu hasil penelitiannya atau kebijakan dividen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang membayar dividen lebih banyak pada pemegang saham cenderung dihargai lebih tinggi oleh pasar. Hal ini karena dividen yang stabil dianggap indikasi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan dapat memberikan pengembalian yang lebih besar kepada pemegang saham. Berdasarkan temuan ini yang disimpulkan bahwa kebijakan dividen yang optimal itu akan dapat meningkatkan kepercayaan investor yang berimbas pada peningkatan harga saham dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan kebijakan dividen yang stabil dan menguntungkan sebagai bagian dari strategi keuangan mereka. Yang kedua, untuk leverage.
Leverage yang diukur dengan rasio utang terhadap ekuitas juga menunjukkan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penggunaan utang yang efisien dapat meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Namun penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage, semakin tinggi pula risiko finansial yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa penggunaan utang itu dilakukan secara bijaksana untuk menghindari risiko yang berlebihan. Meskipun leverage ini meningkatkan pengembalian, manajer keuangan perlu mengelola utang dengan hati-hati. Leverage yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perusahaan kesulitan membayar utang, yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan. Pengelolaan leverage yang tepat dapat membantu perusahaan memaksimalkan eh, nilai di perusahaan di mata investor. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas perusahaan itu diukur yang diukur dengan ROA dan ROI juga memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi karena mereka dapat memberikan pengembalian yang lebih besar kepada investor. Semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin menarik pula perusahaan tersebut bagi investor. Oleh karena itu, perusahaan perlu fokus meningkatkan profitabilitas untuk meningkatkan daya tariknya di pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk, serta strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan dividen yang tepat, pengelolaan leverage yang bijaksana, dan profitabilitas yang tinggi adalah sangat penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Manajer keuangan perlu memperhatikan ketiga faktor ini dalam merumuskan kebijakan keuangan yang optimal. Kebijakan dividen yang stabil juga menguntungkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan harga saham perusahaan. Selain itu, penggunaan leverage yang efisien juga dapat meningkatkan pengembalian meskipun harus diimbangi dengan manajemen risiko yang hati-hati. Profitabilitas yang tinggi juga menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan di pasar. Rekomendasinya dari penelitian ini yaitu perusahaan disarankan untuk menjaga kebijakan dividen yang stabil dan optimal untuk menarik perhatian investor. Selain itu, penggunaan leverage juga harus dipertimbangkan secara bijaksana dengan menjaga rasio utang dan pada tingkat yang tidak terlalu tinggi. Pengelolaan utang yang efisien dapat meningkatkan pengembalian tanpa menambah risiko yang berlebihan. Dan juga disarankan untuk fokus pada peningkatan profitabilitas melalui peningkatan efisiensi operasional dan strategi pemasaran yang tepat. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi para pemegang saham dan meningkatkan daya tarik di pasar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.